Sebelumnya, kita sudah melihat bagaimana Jonghyun menaklukkan makam Grid dengan hal yang tidak terduga. Saat Crow mengembalikan ingatan dari relik Grid tentang kehidupan yang lalu, di mana dia menjadi relik andalan So Jonghyun. Ingatan yang kuat dengan Jonghyun membuat Mammon ingin menggantikan posisi relik Gagak sebagai heirloom. Hal ini ditentang oleh relik Gagak. Dia bahkan berani menghampiri Mammon untuk mengakhiri persaingan mereka sebagai heirloom. Apa yang menanti dua relik kuat ini dalam perselisihan mereka? Untuk tahu, mari kita masuk ke alur cerita Kaisar Relik part 20. Mammon dan juga relik Gagak terus berdebat. Menurut relik Gagak, persaingan mereka ini akan merugikan Jonghyun. Tapi Mammon tidak peduli karena dia merasa relik Gagak hanya akan kalah dalam pencarian relik. Mammon bahkan menghina relik Gagak dengan mengatakan relik Gagak hanya seperti hantu gentayangan tanpa wujud. Hal ini membuat relik Gagak sangat marah. Dalam sekejap relik ini memancarkan cahaya terang dan untuk pertama kali relik Gagak memperlihatkan bentuk manusianya. Bentuk manusia relik Gagak ini ternyata Onesan berambut panjang. Ini mah kalau ibu akut bakal minta diinjek. Injek aku kakak. Setelah memperlihatkan wujud aslinya ini, Mammon kemudian memanggil relik Gagak dengan sebutan Crow. Keduanya terus berdebat bukan cuma tentang Jonghyun. Sekarang tentang penampilan mereka berdua. Akhirnya, aura dari kedua relik tingkat tinggi ini saling bertabrakan. Semua orang tentu panik dengan apa yang mereka rasakan. Jonghyun dan anggotanya kemudian keluar untuk mengecek keributan yang terjadi. Jonghyun langsung melihat kalau kedua relik yang berhubungan dengan dia tengah bertarung. Jonghyun menghentikan mereka dan menuntut penjelasan. Mammon ternyata marah karena merasa Crow ingin membatalkan pertarungan yang sudah jelas bisa dimenangkan Mammon. Jonghyun menenangkan mereka dan kemudian mereka semua kembali ke markas. Saat kembali, Jonghyun memutuskan dengan tegas kalau heirloomnya akan tetap adalah si Gagak. Mammon masih marah karena menurutnya Crow memiliki suatu agenda yang dia sembunyikan. Jonghyun menggaransi kalau Crow mungkin menyembunyikan sesuatu, tapi dia itu tidak jahat karena andai saja Crow jahat, dia itu bisa mencelakai Jonghyun sejak dulu. Makanya dia ingin Crow dan Mammon akur meski keduanya ini jelas-jelas tidak cocok. Setelah itu Crow kembali dalam bentuk Gagak. Dia kemudian merasakan sesuatu yang aneh. Mammon juga sadar sesuatu yang kuat tengah melesat ke arah Jonghyun. Saat dilihat dengan seksama, ternyata ada sebuah tombak yang melesat ke arah mereka. Kita mundur ke beberapa waktu sebelumnya. Sebuah kehebohan ternyata terjadi di Pandora. Prometheus melepaskan sebuah relik dari sebuah ruangan penuh rantai. Disinilah Prometheus menyegel semua relik yang dia kalahkan di masa lalu. Dan sekarang dia akan melepaskan Gungnir. Gungnir awalnya menolak untuk dikendalikan, tapi Prometheus jauh lebih kuat. Gungnir kemudian menuruti perintah dari Prometheus. Skill tombak ini memang tidak main-main. Dia bisa melesat ke targetnya sejauh apapun tanpa meleset seperti dasar ceritanya, di mana Gungnir adalah tombak dari Raja Dewa Nordik Odin. Makanya Prometheus melemparkan Gungnir ke arah Jonghyun. Meskipun tangan Prometheus harus terluka karena efek serangan tersebut. Di tempat Jonghyun, Gungnir makin dekat. Tinggal 1 menit tombak ini sampai untuk menusuknya. Crow ternyata tidak bisa menelan Gungnir karena dia masih kelelahan. Makanya Jonghyun pun punya strategi lain. Dia akan menahan Gungnir secara langsung. Pertama, dia menggunakan rope untuk memperlambat Gungnir. Kemudian Miller dan Ilya juga akan menyerang Gungnir untuk mengurangi akurasinya. Setelah itu, Jonghyun sudah menyiapkan Aegis dan kode Hammurabi sebagai relik pertahanan. Jonghyun dengan berani menghadapi Gungnir. Sebuah ledakan besar pun langsung terjadi. Setelah Gungnir sampai di Jonghyun, dia tidak menyangka kalau tombak ini memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Jonghyun sampai terluka meski menggunakan relik pertahanan. Tapi untung saja dia masih punya kartu untuk dimainkan. Jonghyun ternyata mendapat relik rank SS dari Jaiha, yaitu Phoenix Feather yang dia dapatkan dari heirloomnya sendiri. Jaiha mengatakan kalau itu bisa membuat Jonghyun kebal serangan beberapa saat. Makanya Jonghyun menggunakannya untuk menahan Gungnir. Jonghyun mencoba untuk menaklukkan Gungnir, tapi Gungnir memang merupakan relik tingkat atas yang tidak mudah untuk dijinakkan. Tapi setidaknya relik ini berhenti menyerang. Jonghyun bisa membalikannya dan melemparnya kembali ke arah Prometheus.
Di Pandora, Prometheus tengah bersantai. Dia merasakan Gungnir mendekat dan mengira kalau Gungnir berhasil membawa tubuh Jonghyun yang sudah dikalahkan. Tapi itu tidak benar. Sebuah ledakan terjadi. Gungnir menembus tubuh Prometheus. Bukan cuma itu, rob yang terikat di Gungnir bahkan membawa kode Hammurabi yang telah menyerap semua kekuatan serang dari Gungnir barusan. Ledakan kembali terjadi dan untuk pertama kali Prometheus mendapat luka serius. Di lokasi Jonghyun mereka semua sudah kelelahan, tapi Jonghyun ternyata menunggu sesuatu. Siapa sangka Rob bisa memaksa Gungnir terbang ke New York di tempat Jonghyun. Miller menganggap Jonghyun sudah berlebihan karena Jonghyun sudah menggunakan kekuatan secara berlebihan. Tapi itu tidak masalah bagi Jonghyun karena dia merasa itu pantas supaya mereka mendapatkan Gungnir. Saat Gungnir mendarat, Jonghyun langsung mengendalikan Gungnir dengan dominasi. Di tempat lain, Pandora sudah menjadi bahan pembicaraan karena mereka terlihat diserang. Di dalam sana, Prometheus yang terluka parah terus marah karena perestorasi mereka itu tidak datang. Pandora memang gagal mendapat perestorasi setelah pameran melawan Jaeha juga ikutan gagal. Nah, beberapa saat kemudian di tempat Jonghyun, dia baru saja bangun karena kelelahan setelah mengendalikan Gungnir. Relik kuat ini memang banyak mengeluh, tapi Jonghyun tidak peduli karena Gungnir sudah di tangannya. Dia akan punya cara sendiri untuk melatih Gungnir. Latihannya tentu tidak pernah dibayangkan Gungnir. Dia diubah menjadi sapu dan akan digunakan untuk menyapu semua lantai apartemen Jonghyun. Setelah beberapa waktu, Gungnir dibuat menjadi sapu, relik ini ternyata belum menyerah. Makanya, Jonghyun mengubahnya menjadi penyedot WC. Nah, Gungnir sudah tahu nih kalau dia bakal digunakan untuk hal yang sangat menjijikkan. Gungnir sampai kehabisan kata-kata. Makanya dia memutuskan untuk menyerah dan sekarang Jonghyun tersenyum karena dia sudah punya tugas untuk dilakukan oleh Gungnir. Tugas pertama Gungnir itu adalah mencari kelemahan dari relik Achilles milik Kwok Taek-jeon. Awalnya Jonghyun mengira kalau kelemahannya ada di tumit karena dari legenda Achilles itulah yang menjadi kelemahannya. Tapi ternyata itu tidak benar. Tubuh dari Kwok Taek-jeon malah mengamuk dan luka tumitnya juga langsung pulih. Hal ini membuat uji coba mereka berbahaya, tapi Jonghyun tidak kehabisan akal. Dia menyuruh Ilya dan Jaeha membawa tubuh Kwok Taek-jeon ke atas atap. Sampai di atap, Jonghyun mengikat tubuh Kwok Taek-jeon dan dia akan melemparkan Gungnir dengan perintah relik ini harus menembus kelemahan dari armor Achilles milik Kwok Taek-jeon. Siapa sangka saat Jonghyun melempar Gungnir, tombak ini ternyata meleset dan melesat begitu jauh. Semua menyangka Gungnir kabur, tapi Jonghyun malah senang karena Gungnir ternyata dalam perjalanan ke kelemahan sebenarnya dari relik Achilles milik Kwok Taek-jeon. Kwok Taek-jeon yang menjadi incaran dari Gungnir ternyata merasakan tombak tersebut, tapi dia ternyata masih bisa bersantai. Kwok Taek-jeon merasa kalau dia masih akan selamat karena harusnya kelemahan Achilles tidak didapatkan siapapun. Di tempat lain, Kwok Hyun-soo dikagetkan dengan sesuatu. Saudara Kwok Taek-jeon ini melihat Gungnir meluncur ke rumahnya. Tidak butuh waktu lama, sebuah ledakan besar kemudian terjadi. Di tempat Jonghyun, relik Achilles yang ada di badan Kwok Taek-jeon mulai bereaksi. Tanda kalau kelemahan dari relik ini sudah diserang oleh Gungnir. Crow memberitahu Jonghyun kebenaran dari kelemahan relik Achilles. Kelemahan itu ternyata berada di dekat Kwok Hyun-soo, yaitu anak perempuannya sendiri. Untung saja Kwok Hyun-soo sempat menyerang Gungnir dan membuat lintasannya meleset. Jadi anaknya tidak terkena serangan fatal meskipun menderita luka serius. Dalam kepanikan yang dialami Kwok Hyun-soo, Gungnir sadar kalau tugasnya sudah selesai. Dia kemudian mulai terbang ke arah Jonghyun untuk kembali. Kwok Hyun-soo memegangnya dengan erat dan berharap kalau dia mengetahui siapa yang menyerang anaknya tersebut. Tidak lama setelah semua kejadian di rumah Kwok Hyun-soo, Gungnir telah kembali dan ternyata membawa Kwok Hyun-soo. Pria ini sangat marah dengan Jonghyun karena serangan Jonghyun dianggapnya pengecut karena menyerang putrinya yang tidak bisa menggunakan relik. Jonghyun kemudian menjelaskan, dia tidak berniat melakukan hal tersebut. Dia memperlihatkan tubuh Kwok Taek-jeon dan mengatakan kebenarannya. Dia cuma mengincar titik lemah Achilles. Jonghyun juga tidak tahu kalau titik lemah dari relik itu adalah anak dari Kwok Hyun-soo yang juga jadi sekretaris dari Kwok Taek-jeon. Saat mendengar semua penjelasan dari Jonghyun tadi, Kwok Hyun-soo mulai berpikir dan melihat bisa saja kalau saudaranya itulah yang mengkhianati dia.
Dalam kebingungannya, Kwok Hyun Soo tiba-tiba mendapat telepon yang datang dari Kwok Taek-jun. Presiden TKBM ini ternyata menanyakan keadaan Kwon Sion yang merupakan anak dari Kwok Hyun Soo. Kwok Hyun Soo pun meminta klarifikasi kakaknya dan menanyakan apakah dia membuat putrinya menjadi titik lemah relik Achilles. Secara lugas, Kwok Taek-jun mengaku, dan hal ini tentu membuat Kwok Hyun Soo marah karena putrinya bisa dalam bahaya. Siapa sangka kalau Kwok Taek-jun ternyata tidak peduli dengan keponakannya sendiri dan hanya memikirkan kelemahannya yang ada di anak Kwok Hyun Soo. Melihat ekspresi masam dari Kwok Hyun Soo, Jong Hyun tahu kalau dia bisa mengambil kesempatan. Jong Hyun secara mengejutkan memberikan relik medis tingkat atas pada Kwok Hyun Soo. Dia memberikan itu agar pria di depannya bisa menyembuhkan putrinya. Relik tersebut tentu datang dengan harga yang setimpal. Jong Hyun ingin bekerja sama dengan Kwok Hyun Soo untuk menjatuhkan TKBM dari dalang. Salah satunya dengan membawa bagian terakhir dari Kwok Taek-jun. Jong Hyun membiarkan Kwok Hyun Soo pulang dan memikirkan tawarannya tersebut. Dengan begini, Kwok Hyun Soo pulang dengan tenang. Setelah kejadian tadi, seluruh tim Jong Hyun bingung dengan bosnya karena mereka tidak menyangka kalau Jong Hyun menginginkan kerjasama. Jong Hyun tetap santai karena dia yakin Kwok Hyun Soo akan setuju. Hal ini bisa dilihat dari Kwok Hyun Soo yang tidak peduli dengan tubuh Kwok Taek-jun yang ada di sana. Padahal, tubuh tersebut menjadi prioritas utama dari TKBM untuk didapatkan. Di momen ini, tiba-tiba Miller masuk memberi sebuah kabar mengejutkan. Dia sudah mendapat jejak Irene, orang yang paling dicari oleh tim Jong Hyun. Irene ternyata berada di sebuah kota kecil. Keesokan harinya, Jong Hyun langsung berangkat menggunakan relik iblis milik Ilya. Miller mendeteksi kalau Irene dalam sebuah toko swalayan. Jong Hyun lumayan tenang karena tahu Irene hidup dengan sehat. Tapi saat bertemu Irene malah panik dan lari menjauh. Hal ini mengganggu bagi Jong Hyun karena Irene tidak menggunakan relik apapun. Tapi itu juga menguntungkan karena Irene lebih mudah untuk tertangkap. Jong Hyun menenangkan Irene dengan beragam hal, mulai dari dia tahu ingatan Irene kembali, kemudian semua anggota Jong Hyun juga mengalami hal yang sama, hingga Irene tidak perlu khawatir sekarang karena dia jauh berbeda dengan kehidupannya yang lalu. Hal ini disadari Irene. Orang tuanya masih hidup, kemudian dia juga lah yang mengalahkan Kiera yang membuat orang tuanya sekarat di kehidupan yang lalu. Dengan begini, Jong Hyun berhasil menenangkan Irene. Saat mereka kembali ke rumah Irene, Jong Hyun menjelaskan beragam hal, mulai dari relik gagak hingga dia menyalin Munin Tears. Sekarang mereka punya misi untuk mengalahkan Kwok Taek-jun dan juga Pandora. Irene yang sudah tenang kemudian mengingat sesuatu kalau Kwok Taek-jun merupakan bagian dari konferensi Pandora. Konferensi Pandora ini merupakan 13 orang yang menjadi pemuncak organisasi tersebut. Konferensi ini menggunakan relik yang datang dari kisah Raja Arthur. Relik dari kisah terkenal tentu saja akan super kuat menurut Jong Hyun. Selain itu, Irene juga tersentak. Dia ingat kalau nama Jong Hyun pernah disebut oleh konferensi Pandora. Sayangnya saat dia coba mengingat lebih jauh, kepala Irene malah menjadi sakit. Hal ini membuat Jong Hyun galau karena info tersebut tentu sangat dia butuhkan. Tidak lama kemudian, Jong Hyun berhasil menangkan Irene. Irene kemudian ingat berbagai macam hal. Nama Jong Hyun tersebut itu datang karena sistem Pandora ternyata mencari seorang raja. Hal ini pernah didengar Jong Hyun dari Crow. Raja yang dimaksud adalah Majesty. Di ingatan Irene, dia melihat jelas kalau Pandora memunculkan muka Jong Hyun sebagai kandidat raja. Kwok Taek-jun adalah orang yang paling tidak terima akan hal itu. Dia menolak keputusan tersebut, tapi Rothschild tetap sepakat dengan sistem Pandora. Apalagi menurut Rothschild, Majesty hanya akan menjadi budak dari Pandora. Emosi dari Kwok Taek-jun tidak mereda atas statement tersebut sampai rapat tersebut dihentikan. Irene ingat saat rapat itu dilanjutkan beberapa hari berikutnya, Jong Hyun sudah dikabarkan meninggal. Jong Hyun kemudian sadar kalau Kwok Taek-jun mengakhirinya juga karena sistem Pandora. Hal ini membuat Jong Hyun makin marah pada Pandora. Setelah berbicara panjang lebar dengan semua orang, sekarang waktunya mereka bersantai. Irene di sini itu ternyata menjumpai Sol-ah. Dia meminta maaf karena hubungannya dengan Jong Hyun sepertinya membuat Sol-ah terganggu. Ingatan Irene ternyata juga memberikan fakta kalau dulu Sol-ah adalah pacar Jong Hyun. Sol-ah mengaku kesal untuk pertama, tapi itu cuma pada awalnya. Karena sekarang mereka memiliki banyak hal untuk dilakukan. Bagi Sol-ah, dia punya dendam tersendiri pada Jin Chaewon
yang membuat Sol-a dan keluarganya menderita. Mendengar nama Jin Chaewon, Irene baru ingat kalau Jin Chaewon juga terkena efek dari relik Munin. Tapi Jin Chaewon malah menghilang dan sampai sekarang belum bergerak. Nah, di tempat Jin Chaewon, yaitu Asosiasi Rusia Cina, juga tengah mengalami kehebohan. Jin Chaewon ingin mengubah struktur organisasi tersebut. Semua dewan tentu tidak setuju, tapi Jin Chaewon bilang dia punya informasi yang akan menguntungkan. Hal ini bukan cuma membuat para dewan bingung, tapi juga membuat relik laba-laba miliknya menjadi bingung. Ternyata cuma Jin Chaewon yang ingatannya kembali. Si laba-laba tidak mengingat apapun. Jin Chaewon bahkan tidak lagi percaya pada si laba-laba, karena katanya dia sudah melihat kalau mereka akan kalah disebabkan sifat keras kepala dari si laba-laba. Untuk kawanan Jong Hyun, mereka sudah sampai nih di Los Angeles. Hari ini mereka bisa bersantai setelah menemukan Irene. Tapi hal tidak terduga terjadi. Ko Hyun So menelpon Jong Hyun. Kira-kira apa yang akan mereka bicarakan? Tentu ini menjadi menarik untuk kita simak bersama. Sayangnya kita harus akhiri dulu video hari ini dan sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe obrolan Isekai.